Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Sebelum kita masuk di materi, saya mengucapkan selamat berpuasa untuk yang menjalankan. Semoga amalan puasanya diterima, kemudian pada bulan yang penuh dengan dilipat gandakan pahala pada bulan ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita memperoleh pahala yang banyak-banyaknya seperti itu. Sebelum saya masuk juga, saya juga akan memberikan sebuah informasi bahwa kegiatan online ini pada dasarnya dilaksanakan sampai akhir semester rencananya. Tetapi ada beberapa perubahan, ada beberapa hal itu tergantung dari dosen yang bersangkutan. Jadi sebenarnya kalau dipaksakan, ya saya itu juga bisa melakukan offline seperti itu ya. Maksudnya kita ada di kelas dan lain-lain. Tapi karena memang peraturannya itu adalah kita menggunakan online dan itu sepakatnya sampai akhir semester ini. Dan saya nggak tahu, mungkin semester depan kita udah offline, saya juga belum tahu. Tapi kita tunggu perkembangan informasinya, menunggu bagaimana perkembangan COVID seperti itu. Tapi untuk kontrak kuliahnya memang di semester ini kita gunakan full menggunakan online seperti itu. Untuk beberapa contohnya ada dosen yang menginginkan offline seperti itu, monggo ya, itu tergantung dosen yang bersangkutan. Tapi karena peraturannya yang dari fakultas, dari kampus, dari universitas itu online, saya masih menggunakannya sebagai online. Tetapi tidak serta merta online terus kemudian kita ya udah online aja nggak apa-apa, bukan seperti itu. Saya maksimalkan untuk pembelajarannya tetap berjalan, tetap lancar, dan penyampaian materi tetap bisa dinikmati seperti itu. Bisa dinikmati, bisa dipelajari dengan berulang-ulang karena di video, dan juga untuk pendataan contohnya tentang tugas ataupun penilaian itu juga saya gunakan, maksudnya saya laksanakan dengan baik. Jadi coba kita gunakan momen-momen seperti ini untuk belajar online seperti itu. Jadi kita sama-sama paham dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Jadi kita bisa bertemu, kita bisa bertukar pikiran seperti itu. Tapi karena belum ada keputusan untuk offline, ya kita hormati itu. Oke, kita pahami, hormati itu, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk ya untuk pembelajaran kita di mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Oke, kita masuk di materi dulu. Oke. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang kompetensi guru SMK ya, tentang bagaimana guru SMK seperti itu, tentang kompetensinya. Jadi karena kalian itu diproyeksikan sebagai guru-guru SMK, jadi yang kita bahas tentang kompetensi kemarin ya. Nah, kita akan coba masuk di bab baru yaitu tentang link and match. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau secara harfiah, secara definisi seperti itu, link and match itu adalah, kalau diartikan ya, link adalah hubungan, link ya, dan match adalah pencocokan. Dan jadi artinya adalah menghubungkan dan mencocokkan. Mencocokkan apa? Nah, kita coba pelajari ya. Nah, sebentar, saya kira dulu. Jadi kalau kita lihat ya, pendidikan kejuruan itu kan berkali-kali kita bahas, berkali-kali disampaikan dimanapun, ataupun saya juga sedikit menyampaikan tentang pendidikan kejuruan itu orientasi itu bekerja. Jadi orang-orang yang sekolah di SMK ya, atau pendidikan kejuruan yang lain tingkatnya pendidikan kejuruan, itu memang orientasinya adalah kerja, sehingga secara waktu, secara pembelajaran itu berbeda dengan sekolah menengah atas yang lain. Nah, kalau di SMA itu
porsi prakteknya sedikit, tetapi kalau yang di SMK lebih banyak. Nah, ini adalah cara untuk mendekatkan siswa dengan dunia kerja. Dunia kerja itu kalau bidangnya kejuruan memang banyak aktivitas fisiknya. Maksudnya fisik itu bukan kuli ya, tetapi tetap banyak ke skill ya. Jadi yang digunakan adalah skillnya daripada teoritis. Sehingga di pembelajaran SMK itu pasti praktek lebih banyak daripada teorinya. Nah, ketika kita bicara tentang soal itu, kita juga tahu kenyataan di lapangan bahwa ada yang namanya permasalahan pendidikan kejuruan di sini. Jadi ada yang namanya permasalahannya. Oke. Permasalahannya ada seperti apa? Nah, pada dasarnya tujuan SMK itu bagus karena lebih cepat menyerap tenaga kerja daripada SMA seperti itu. Dan kalaupun tidak mempunyai biaya untuk kuliah seperti itu atau melanjutkan pendidikan, maka solusi ini bisa ditempuh sehingga pemerataan pendidikan, pemerataan ekonomi dapat berjalan di negara ini. Tetapi ada beberapa hal yang membuat hal itu jadi suatu permasalahan. Yang pertama adalah pengangguran. Kalau dilihat ya, pengangguran itu sangat tinggi di Indonesia. Ya, pengangguran itu menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi lulusan-lulusan. Nah, kenapa? Karena kalau bicara tentang SMK ataupun SMA sama-sama mempunyai chance atau bagian dari pengangguran. Karena kenapa? Kita bicara SMK ya. SMK itu walaupun orientasinya bekerja tapi tidak semua terserap. Itu fakta di lapangan seperti itu. Kemudian demand atau permintaan tenaga kerja dari perusahaan itu juga tidak sebanyak lulusan yang dihasilkan. Kita kan ketika kita lihat ya statistik di Kementerian Pendidikan atau yang membahas tentang pendidikan ya, itu lulusan SMK itu banyak di Indonesia. Walaupun secara kuantitas masih banyak SMA, tetapi angkanya itu juga banyak seperti itu dan besar. Nah, karena tidak semua terserap di dunia pekerjaan, maka inilah yang terjadi pengangguran. Jadi permasalahan ini sangat klasik ya. Kita itu juga ada visi yang bagus tentang pendidikan, bagaimana pendidikan itu masuk dan langsung bekerja. Tapi fakta di lapangan tidak semua anak-anak yang lulus itu terserap karena mungkin kualitasnya, mungkin secara skill juga tidak mumpuni, maka perusahaan juga akan memilih yang paling bagus. Nah, timbullah permasalahan yang pertama itu adalah pengangguran. Kemudian yang kedua tentang tidak sesuai antara ijazah dan pekerjaan. Kalau dilihat ya di perusahaan itu ada berbagai macam keahlian. Dan itu biasanya ketika mungkin di suatu perusahaan otomotif seperti itu. Mungkin pertama ada di perakitan ya. Mungkin akan di rolling di di bidang tertentu seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketidaksesuaian ijazahnya apa dan pekerjaannya apa. Seperti itu. Selain itu, ketika pengangguran ini semakin merajalela ya, pasti orang-orang yang menganggur itu pengen bekerja. Akhirnya ijazahnya apa, pekerjaannya apa. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa seharusnya dengan pendidikan yang sudah ditempuh dengan sekian beberapa ijazah seperti itu akan sesuai pekerjaannya dengan ijazahnya. Itu yang ideal. Tetapi karena tuntutan zaman, tuntutan ekonomi, maka ketidaksesuaian ijazah dengan pekerjaan. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang, jadi ini link and match itu adalah sepenuhnya peran serta sekolah ataupun elemen-elemen yang di dalamnya seperti guru, kepala sekolah dan lain-lain. Karena hal ini yang dapat membuat anak-anak itu bisa segera bekerja
segera melakukan pekerjaannya dan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan ijazahnya seperti itu. Nah, karena kalian orientasinya adalah menjadi guru SMK, harusnya paham tentang ini. Jadi perannya penting karena sangat sangat berhubungan erat dengan masa depan siswa-siswa seperti itu. Nah, definisinya, link and match adalah kebijakan yang mengupayakan terjalinnya kerjasama antar SMK dengan perusahaan untuk mengakomodir kemampuan industri siswa SMK dan kejelasan lulusan untuk bekerja. Jadi ada beberapa ranah di sini. Jadi intinya adalah sekolah SMK itu harus mengupayakan kerjasama dengan perusahaan. Titik poinnya di sini. Kenapa? Karena semakin dekat anak dengan pekerjaan yang akan digelutinya ketika dia lulus, maka akan semakin besar keterampilannya, kesempatannya bekerja, dan semakin lihai. Dan berarti ketika ia biasa untuk bekerja dengan pekerjaan seperti itu, dengan standar perusahaan, jadi tidak standar yang udah memang harus benar-benar bagus, maka akan bagus seperti itu. Nah, ranahnya itu ada 6 ya, ada SDM, masa depan, mutu, profesionalisme, nilai tambah, dan efisiensi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, SDM. Jadi gini, artinya adalah kebijakan link and match menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia untuk kebutuhan pengetahuan dan pekerjaan tertentu. Jadi mau nggak mau ya, sekolah itu juga harus membuka diri. Kalaupun tidak mempunyai barang-barang ataupun tempat praktek yang memadai, ataupun kompetensi gurunya tidak memadai, maka perlu adanya kerjasama dengan perusahaan. Yang tentu perusahaannya adalah perusahaan yang sesuai dengan ilmunya seperti itu. Jangan sampai otomotif jurusannya ya, ataupun mungkin teknik mesin, kemudian perusahaan bukan teknik mesin, ya itu kan tidak ada hubungan. Jadi sekolah harus pintar-pintar dalam memilihnya, dan harus ada kerjasama untuk meningkatkan keilmuan yang ada di anak seperti itu. Seperti itu ya. Jadi perannya adalah yang pertama adalah SDM. Jadi sumber daya manusia yang ini harus dikembangkan, ini menjadi tanggung jawab sekolah seperti itu. Ini kenapa sekolah di manajemen SMK itu lebih rumit daripada SMA, karena kegiatannya itu sangat berhubungan dengan pekerjaan dan harus punya link atau match ya kepada perusahaan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa depan ya. Jadi kalau masa depan ini adalah, saya bacakan aja, kompetensi yang diajarkan di sekolah adalah kompetensi yang benar-benar merupakan kompetensi masa depan. Maksudnya gini, ketika kita sekolah itu bekerja sama dengan perusahaan, maka mereka tahu bahwa kompetensi yang ada di perusahaan itu adalah kompetensi yang akan dipakai. Contoh gini, ketika sekolah itu tidak bertanggung jawab ya tentang manajemen seperti ini, tentang link and match itu ya, maka ketika bekerja dan siswa itu tidak tahu tentang perkembangan teknologi yang ada, maka itu sangat berat. Kenapa? Karena sekolah itu meluluskan mereka dan punya tanggung jawab untuk ikut perkembangan teknologi, sehingga ketika mungkin link and match ini mereka dikirim ke perusahaan mana, itu perusahaannya juga harus bagus dan harus sesuai dengan teknologi. Jangan sampai perusahaannya tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, karena yang akan dipakai mereka ketika lulus dan bekerja itu seperti itu. Jadi itu nilai pentingnya dari harus ada aspek masa depan tentang link and match seperti itu. Itu yang kedua. Ya, yang selanjutnya ini adalah tentang mutu ya. Jadi ini salah satu bentuk ruang lingkup dari link and match seperti itu. Nah, di sini
ada beberapa hal yang akan dibahas tentang mutu. Mutu itu kan secara bahasa, secara sinonim seperti itu ya, itu adalah tentang kualitas. Yang pertama adalah yang kita bahas tentang mutu sekolah. Saya bacakan aja. Sekolah tidak hanya berkutat pada ilmu pengetahuan yang itu aja dan lebih melihat pasar tenaga kerja. Jadi orientasinya itu kan memang bekerja. Di sini ada kata penting ya, yaitu adalah kalimat penting melihat pasar tenaga kerja. Nah, karena melihat pasar tenaga kerja berarti karena lulusnya itu juga mungkin 2-3 tahun yang akan datang ataupun 4 tahun, maka melihat pasar kerja ini harus tahu bahwa ketika lulus pekerjaan apa yang demand-nya itu besar. Maksudnya pengarahan anak didiknya untuk belajar, kemudian juga tentang bagaimana rencananya ke depan seperti itu. Mungkin perusahaan apa yang cocok dengan dia itu harus dilihat secara detail dan sudah terklasifikasikan bahwa ini yang tepat untuk anak-anak seperti itu. Jadi titik pentingnya adalah ini, melihat pasar tenaga kerja. Jadi mutu ini harus dikembangkan oleh sekolah. Dan inilah tanggung jawab sekolah untuk meningkatkan mutu di pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mutu lulusan. Mutu lulusan yang bagus ditambah sesuai dengan pasar industri yang maka kemungkinan terserap lebih cepat. Nah, sekolahnya itu harus tahu bahwa apa toh demand pasar tenaga kerja. Kemudian kalau lulusannya adalah sesuai dengan pasar industri. Sesuai di sini ada 2 hal. Yang pertama ada secara skill atau keterampilan ya. Yang kedua adalah secara posisi seperti itu, ataupun jabatan atau keahlian di bukan keahlian tapi bidang seperti itu, sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan sampai kualitasnya itu tidak sesuai dengan industri, karena ada kecenderungan bahwa sekolah itu ketika belum masuk di industri ya kualitasnya masih rendah, jadi perlu pelatihan dan lain-lain. Jadi kualitas kelulusan yang ada di SMP itu paling enggak bisa sesuai dengan industri, dengan pekerja-pekerja yang ada di industri seperti itu. Kemudian juga secara pengetahuan itu juga harus bagus. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mutu pendidikan vokasi. Nah, kondusifnya hubungan industri dan sekolah penyelenggara, maka semakin sedikit pengangguran dan terangkatnya perekonomian. Jadi pendidikan vokasi ini kan sebenarnya sangat erat ya dengan masyarakat ataupun industri. Pendidikan vokasi ini kan kalau dilihat ya, itu kita punya lembaga atau yang menangani atau yang menaungi pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Nah, perannya itu adalah bagaimana industri itu berhubungan atau sangat erat kaitannya dengan sekolah. Jadi harus ada hubungan seperti itu. Nah, perannya itu sangat besar karena ya juga industri itu kan tidak serta-merta memilih sekolah dengan kerelaan seperti itu. Pasti ada interpretasi ataupun sama-sama menguntungkan lah intinya ya dengan sekolah. Jadi sekolah juga mungkin punya apa yang bisa ditawarkan ke industri juga akan menawarkan kalaupun sekolah itu bagus. Jadi penyelenggara pendidikan vokasi itu memang harus memikirkan bagaimana juga meningkatkan sekolah, sehingga ketika memerlukan tempat untuk praktek misalnya seperti untuk anak-anak itu juga industri juga mau, karena tidak semua sekolah yang itu bagus seperti itu. Nah, industri juga pasti milih-milih. Jadi harus antara sekolah, industri ataupun pengelola pendidikan kejuruan di suatu negara itu harus saling bekerja sama. Jadi semuanya meningkat, termasuk yang imbasnya itu adalah anak-anaknya yang lulus cepat bekerja, kemudian ilmunya juga lebih bagus. Nah, itu ya, itu arti dari mutu. Kita lanjut lagi. Kemudian anti profesionalisme.
profesionalisme, sorry agak belibet ya. Jadi profesionalisme di sini adalah suatu sikap ya untuk mengerti apa pekerjaannya dan bertanggung jawab penuh atas semua yang dikerjakan. Nah, ada dua hal penting yang ada tentang bagaimana profesionalisme itu. Yang pertama adalah budaya bekerja. Oke, yang kedua adalah pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian. Nah, di sini adalah arti dari profesionalisme di bidang pendidikan kejuruan. Apa itu penerapan budaya kerja? Penerapan budaya kerja adalah bagaimana anak-anak yang belajar itu sangat dekat dengan pekerjaan. Maksudnya gini, maksud dekat itu mereka tidak kaget ya ketika mereka lulus kemudian bekerja, karena sudah didekatkan sekolah dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan ketika lulus. Karena atmosfer bekerja itu berbeda dengan atmosfer ketika hanya praktek. Jadi diusahakan semakin profesional ketika dia praktek ya, mendekati bekerja seperti itu, budaya udah terbangun, maka kualitasnya juga akan meningkat seperti itu. Yang kedua adalah pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian. Jadi ya ada pepatah ya. Jadi saya tuh suka sekali dengan quote-quote dari Bruce Lee ya. Di Bruce Lee itu ada pernah mengatakan bahwa dia itu takut dengan orang yang punya satu jurus tetapi sangat jago daripada dengan orang yang punya banyak jurus tapi tidak jago semuanya. Jadi ketika dia tepat dengan bidang yang tepat, maka akan luar biasa efeknya daripada orang yang bisa banyak bidang tapi biasa aja. Nah, seperti itu. Jadi ada rasa untuk lebih bagus ketika dia itu sesuai dengan bidangnya. Nah, itulah arti dari profesionalisme gitu. Kita lanjut lagi. Nah di sini ada nilai tambah ya. Nilai tambah di sini yang pertama adalah sertifikat kompetensi, yang kedua adalah pengalaman mandiri, yang ketiga adalah wawasan soal technopreneurship. Nah, soal and match itu sekolah ataupun lembaga penyelenggara pendidikan kejuruan ya, itu punya andil dalam secara perdata seperti itu untuk menekankan kepada perusahaan yang akan bekerja, yang bekerja anak didiknya seperti itu bagaimana penawarannya bagus. Contohnya di sini ada sertifikat kompetensi. Nah, di sini itu ketika kita lihat ya, ketika ada sertifikat kompetensi, maka perusahaan lebih gampang untuk tahu apa tuh posisi yang tepat untuk anak ini ketika lulus. Maka nanti kalian mungkin ketika lulus dari sini, selain nanti ada ijazah S1 seperti itu, nanti ada namanya sertifikat kompetensi. Nah, ini akan menjadi sebuah nilai plus untuk kalian. Mungkin kalian mau mengajar ataupun mau ke perusahaan, monggo dengan sertifikat itu kalian tahu bahwa saya itu kemampuannya di bidang tertentu di sini loh, seperti itu. Itu juga sebenarnya juga ada levelnya di SMK juga. Ketika mau lulus, ketika sekolah mau mengadakan sertifikat kompetensi bisa, tapi levelnya memang lebih tinggi kita karena kita lulusannya S1. Tapi dengan sertifikat ini tahu bahwa secara kemampuan, secara bidangnya itu adalah di otomotif yang ini seperti itu. Itu kan ada banyak. Kemudian pengalaman mandiri. Jelas ya, orang-orang yang ada di SMK itu lebih banyak pengalamannya daripada SMA. Secara pendidikan seperti itu. Saya tidak mungkin, tetangga saya itu ada Pak yang SMA tapi pengalaman di luarnya itu banyak. Ya, itu beda lagi. Tetapi untuk bidang pendidikan, tentang pengelolaan manajemen pendidikannya, memang ketika dilihat banyak SMK daripada SMA pengalamannya seperti itu. Tapi tergantung juga bagaimana anak didiknya. Jadi kalau anaknya itu walaupun udah saya tuh mau masuk SMK biar pengalaman saya bekerja itu besar, tapi kalau memang anak didiknya itu tidak mau mengikuti alur,
ya tentang bagaimana pendidikan di SMK, maka ya pengalamannya akan sedikit seperti itu. Kemudian wawasan tentang technopreneurship. Nah, kenapa ini penting? Karena teknopreneur itu sangat erat dengan pendidikan otomotif ya. Karena kita kan pendidikan otomotif. Jadi tolong teknopreneur ini sangat dipelajari lagi kalaupun tidak tahu, dan ditekankan lagi bagaimana untuk proses teknopreneur itu bekerja. Ya, itu nilai tambah ya, link and match. Kemudian ini terakhir ya, tentang efisiensi. Efisiensi ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengadaan alat praktek jika menyentuh tidak bisa menyentuh semua sekolah. Nah, link and match itu kan bagaimana link, jadi hubungan antara perusahaan atau mungkin tempat praktek dengan sekolah seperti itu untuk kebutuhan pelatihan skill anak-anaknya seperti itu. Nah, ini link and match ini memungkinkan untuk sekolah-sekolah yang mungkin contohnya gini, wah kita itu mau bangun bengkel, tetapi ada kendala tanahnya kurang besar itu, ataupun alat prakteknya kurang memadai, maka link and match ini bentuk hal yang bisa digunakan sekolah, strategi sekolah untuk meningkatkan skill, keterampilan anak didiknya itu tetap terjaga. Jadi jangan sampai kendala-kendala di sekolah yang ada di sekolah itu mempengaruhi skill yang ada untuk anaknya, anak didiknya seperti itu. Nah, jadi gimana caranya? Ya bekerjasama dengan perusahaan agar anak didiknya itu bisa mendapatkan ilmu yang pas seperti itu. Tidak hanya ilmu teori, tapi juga ilmu praktek. Kemudian perlu serta peran industri. Ya benar ya. Jadi industri, karena memang industri itu udah orientasinya adalah keuntungan, maka kualitasnya sangat terjaga seperti itu. Jadi ya pola kerjanya, produknya itu udah terjaga dan pasti bagus. Untuk mengikutinya maka perlu sekolah itu menyamakan skillnya dengan industri seperti itu. Kemudian bagaimana biaya pendidikan? Jadi dengan bekerja sama dengan industri itu mau nggak mau cost ya pendidikannya lebih rendah karena hitungannya kan bekerja sama. Jadi tidak beli sendiri, walaupun akan lebih repot ya secara perdatanya ataupun harus melobi dan lain-lain, tetapi untuk biayanya lebih tinggi, lebih rendah karena ada kerjasama. Nah itu bagaimana pintar-pintarnya sekolah untuk bekerja sama dengan industri sehingga tujuan pendidikan tercapai dan dapat menghemat biaya seperti itu. Karena kita tahu bahwa pendidikan vokasi itu memang secara dari aku ya lebih besar daripada pendidikan menengah atas seperti itu. Yang terakhir adalah perpaduan pendidikan dan pengalaman kerja. Jadi ya kita tahu bahwa ada banyak permasalahan di Indonesia, termasuk permasalahan yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan vokasi dengan kejuruan seperti itu. Nah, dengan link and match ini diharapkan hal itu bisa dipermudah. Tapi memang harus ada usaha atau effort yang lebih tinggi dari sekolah untuk gimana caranya mendapatkan atensi yang dari industri. Itu ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya ya, kita review yang sudah saya sampaikan, kemudian dikirim, ditulis tangan, di scan, kemudian dikirim melalui email untuk nilai individu. Oke, jadi jangan sampai nggak mengerjakan itu ya, karena akan saya hitung sampai akhir semester. Ini itu dari saya, terima kasih. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.